Di zaman dahulu kala, ada kerajaan besar. Diperintah seorang raja yang arif bijaksana. Ia punya putri yang cantik. Putri raja amat suka bermain bola. Jadi raja memberinya bola emas untuk hadiah ulang tahun. Ia suka sekali bola itu, sehingga ia selalu membawanya bersamanya, bahkan saat di luar istana. Di suatu sore musim panas, sang putri sedang berjalan-jalan di taman dan ia memegang bola emasnya. Ia melemparkan bola itu ke udara setinggi mungkin dan menunggu sampai bola itu jatuh ke tanah. Tapi ia melempar bola itu amat tinggi sehingga tidak melihat kemana bola itu pergi. Ia hanya mendengar suara ceburan keras dari danau terdekat. "Oh tidak, aku kehilangan bola emasku." Putri raja menangis pilu. "Bagaimana aku akan bilang pada ayahku aku kehilangan hadiah berharga darinya?" Sambil mengatakannya, si putri menangis. "Aku akan berikan apapun asal bisa mendapatkannya lagi." Tiba-tiba seekor katak melompat dan duduk di daun di danau. "Apa yang membuat kau menangis, putri?" Sang putri mendengar suara itu. Ia melihat ke atas, tapi tidak tampak seorang pun. "Boleh aku membantumu, Tuan Putri?" Ia mendengar suara katak lagi. Lalu ia melihat seekor katak duduk di atas daun di tepi danau. "Tuan Putri, apa kau mau aku membantumu mengeluarkan bola itu dari danau?" Tanya si katak dengan lembut. Iya, itu bagus sekali." Putri bertepuk tangan girang. "Aku akan memberimu sebanyak mungkin permata yang kau minta." Tapi si katak menggeleng. Aku tidak ingin intan permatamu. Aku tidak ingin harta karunmu. Itu tidak berguna bagiku. Aku hanya minta kau menyayangiku dan membiarkanku hidup denganmu, makan dari piringmu dan tidur di ranjang bersamamu. Kalau kau setuju, mungkin aku bisa mengembalikan bolamu." Mengerikan sekali. Bagaimana bisa katak hidup seperti manusia? Pikir sang putri. Aku ragu katak ini bisa menemukan bolaku. Kalaupun ia tidak akan bisa mengunjungiku di istana. Ini terlalu jauh baginya. Jadi ia menjawab, Iya, tentu. Itu janji. Terserah, aku setuju. Kembalikan bolaku dan aku akan mengabulkan permintaanmu." Sang putri memohon. Katak itu lalu menyelam ke dalam danau. Sang putri menunggu penasaran. Matanya terpaku pada danau. Segera kepala si katak muncul. "Ini dia, Tuan Putri. Ini bolamu," katanya sambil keluar dari danau, menggelindingkan bola emas ke putri. Ia mengambil mainan kesukaannya dan lari ke istana, kegirangan. Ia lupa telah berjanji pada si katak dan meninggalkannya berteriak memanggilnya. "Tunggu, Tuan Putri. Apa kau lupa janjimu? Bawalah aku denganmu." Tapi ia tak pernah berbalik. Keesokan harinya, sang putri sedang duduk bersama keluarganya di meja makan saat seseorang mengetuk pintu. Sang putri lari ke pintu dan terkejut. Melihat itu adalah katak dari danau yang entah bagaimana berhasil mencapai istana. Tuan putri langsung menutup pintu dan duduk di mejanya lagi. "Apa yang membuatmu kesal, Ananda?" Tanya ayahnya. Ayahanda, sang putri tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di danau itu. Kemarin aku sedang bermain dengan bola emas hadiah ulang tahun dari ayah. Aku menjatuhkannya dalam danau. Ada katak yang duduk di daun, menawarkan untuk menolongku mengambilkannya dari dasar danau. Imbalannya, aku harus janji ia boleh tinggal denganku di sini. Sang raja berpikir sejenak lalu berkata, "Sebagai putri raja, kau tidak boleh memberi harapan palsu.
Penuhi janjimu dan biarkan dia masuk. Sang putri membuka pintu. Si katak melompat dan berkata dengan suara berkoak. Wak, bawa aku ke meja makan supaya aku bisa makan. Sang putri menatap ayahnya dan dengan ragu memungut si katak dan membawanya ke meja makan, lalu menaruhnya di atas meja. Ia menyikat tangan dengan jijik. Si katak mulai makan dari piring emasnya dan mulai membuat suara-suara yang sumbang. Setelah makan malam, si katak bicara lagi. Aku lelah sekarang. Bawa aku ke kamar tidurmu dan taruh aku di ranjangmu. Aku ingin tidur sebentar. Sang putri menggerutu. Sampai kapan aku hidup seperti ini? Bisakah aku mengenyahkan si jijik ini? Sang putri membawanya ke kamarnya dan menaruhnya di bantal di sebelahnya. Sang katak tidur di sebelah putri seperti janji. Pagi harinya ia melompat ke bawah dan pergi dari istana. Fiu! Sang putri menghela napas saat bangun dan melihat si katak sudah pergi. Ia tidak akan menggangguku lagi setelah kukabulkan keinginannya. Tapi ia salah karena si katak datang lagi sorenya. Ia sudah diranjang saat ia mendengar ketukan lembut yang sama di pintu. Keesokan harinya, sang putri bangun dan melihat si katak menghilang lagi. Tapi ketika malam datang dan si katak mengetuk pintu lagi ketiga kalinya, sang putri merasa jijik tidur dengan katak setiap hari dan ia mulai memikirkan cara mengenyahkan katak itu. Selagi memeras otak, ia ketiduran. Saat ia bangun keesokan harinya, si katak telah hilang dan seorang pangeran tampan menatap padanya dengan mata coklat indah. Putri terkejut, tapi tidak bisa paham apa yang terjadi semalam. Saat pangeran memberitahunya tentang kutukan yang menimpanya, ia lantas berkata, Aku seorang pangeran dan tinggal di istana seperti dirimu. Tapi suatu hari, nenek sihir jahat mengutukku. Aku harus mencari putri raja yang membiarkanku tinggal bersama dia 3 hari agar kutukanku luntur. Aku bahagia sekali, kaulah putri raja yang membebaskanku dari derita. Sang putri senang sekali memiliki pangeran tampan dalam hidupnya. Mereka segera menikah dan hidup bahagia di istana ayah sang pangeran. Selesai.